Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk mahasiswa. Alhamdulillah kita dipertemukan pada hari ini di mana kita akan belajar terkait dengan mata kuliah psikometri, masih tentang metode penskalaan. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai dua metode penskalaan. Nah, hari ini kita juga akan masih membahas terkait dengan metode penskalaan yang terakhir, yaitu method of successive interval dan rating yang dijumlahkan. Ini merupakan metode penskalaan yang terakhir dan merupakan materi terakhir pada pertemuan ke-15. Nah, silahkan nanti bisa disimak pada buku psikometri yang sudah kita miliki, yaitu buku dari Bapak Saifuddin Azwar. Di situ membahas terkait dengan metode successive interval dan juga rating yang dijumlahkan. Nah, untuk pertemuan yang lalu sudah kita ketahui bahwa kita sudah membahas dengan salah satunya metode interval tampak setara. Nah, hal ini juga akan menjadi dasar dalam kita mempelajari method of successive interval. Nah, kalau pada metode interval tampak setara yang kemarin itu asumsinya adalah kesetaraan jarak interval kelas di antara kategori-kategori nilai di sepanjang kontinum itu dianggap setara. Jadi kalau kemarin interval tampak setara dari A sampai katakanlah I, interval A sampai I itu dianggap setara. Padahal kita tidak bisa juga itu tidak dapat terpenuhi ketika jarak interval di tengah kontinum itu cenderung lebih lebar dibandingkan jarak-jarak di kedua ujung kontinum. Maksudnya bagaimana? Contohnya nih, contohnya ketika saya memberikan penilaian terkait dengan bunga yang menurut saya bunga melati itu adalah bunga yang indah. Nah, satu pernyataan bunga melati itu tampak indah ya misalkan. Nah, saya akan memberikan katakanlah jawaban yang mengacu pada daerah yang cenderung ke kanan nih, ke kanan, dia semakin indah nih. Kemudian saya mendapatkan pernyataan bunga anggrek itu ternyata sebenarnya sebenarnya dia kedudukannya lebih indah daripada melati, tapi karena saya sudah terlanjur memberikan melati itu lebih indah di sana, mau nggak mau saya memberikan penilaian yang ada di sebelah interval yang ada di tengah. Jadi ini menyebabkan jarak interval di tengah kontinum itu lebih lebar dibandingkan jarak-jarak interval di antara kedua kontinum. Nah, dalam hal ini merupakan salah satu kelemahan dari metode interval tampak setara. Nah, untuk mengantisipasi kelemahan dari hal tersebut, maka kita bisa menggunakan interval berurutan atau successive interval. Nah, di mana pada dasarnya prosedurnya itu sama dengan metode interval tampak setara. Namun, komputasi nilai skalanya itu menggunakan cara yang sedikit berbeda. Nah, kalau yang di interval tampak setara itu kan kita menggunakan kesetaraan luas ya. Jadi interval itu dianggap setara luasnya, jadi dengan lambang I. Tapi kalau dalam interval berurutan ini kita tidak menggunakan kata luas interval, tetapi nanti kita akan menghitungnya dengan W. Nah, apa saja W itu nanti kita pelajari pada slide-slide selanjutnya ketika kita melakukan praktek. Nah, untuk metode interval berurutan ini, asumsinya adalah proporsi kumulatif pada setiap stimulus akan distribusi secara normal apabila diproyeksikan pada suatu kontinum psikologis yang belum diketahui. Jadi distribusinya dianggap normal pada setiap stimulus. Nah,
Prosedurnya antara lain, yang pertama, hasil penilaian sekelompok subjeknya itu ditabulasikan terhadap semua objek. Jadi kalau kemarin interval tambah setara satu item itu disajikan dalam satu tabel penilaiannya, tapi kalau untuk successive interval ini semua objek itu disajikan dalam satu tabel. Gitu. Kemudian mengubah frekuensi menjadi angka proporsi dengan rumus P sama dengan F per N. Ini sama seperti rumus yang kita gunakan interval tambah setara. Kemudian menghitung proporsi kumulatifnya. Jelas ya, proporsi kumulatif itu bergerak dari 0 sampai ke 1. Kemudian mengubah angka proporsi kumulatif yang berkisar antara 0,02 sampai 0,98. Nah, begitu. Menjadi skor Z. Nah, ini masih menggunakan tabel deviasi normal standar yang ada pada buku lampiran, di buku lampiran Saifuddin Azwar, psikometri itu ada. Tapi nanti saya juga akan melampirkan pada slide ini. Kemudian, mengkomputasikan terhadap rata-rata perbedaan skor Z suatu kategori interval dengan skor Z kategori interval sebelumnya. Jadi, nanti dihitung rata-rata perbedaan skor Z-nya. Nah, ini yang tidak dilakukan pada interval tampak setara. Nah, seperti itu. Kita akan bahas satu persatu untuk prosedurnya. Nah, ini merupakan tabel hasil penilaian sekelompok subjek yang ditabulasikan terhadap semua objek. Jadi objek nomor 1, katakanlah ini bunga melati, anggrek, dahlia, dan lain sebagainya. Mana yang lebih indah? Nah, ini diberikan subjek itu tiap-tiap ini diberikan penilaiannya. Ini adalah frekuensinya. Sekelompok subjek ini ada 200 subjek. Iya betul, 200 subjek, N-nya ini 200. Kemudian terhadap keindahan ada 12 bunga. Ada 12 bunga di sini nih. Nah, selanjutnya ini adalah tabel frekuensi, kemudian kita ubah menjadi tabel proporsi dengan rumus proporsi sama dengan F per N. Nah, masing-masing frekuensi ini dibagi F per N. F per N ini 12 per 200. Berapa? 12 per 200 hasilnya 0,06. Begitu seterusnya. Ini diubah menjadi proporsi keseluruhannya. Otomatis kalau ini 0 dibagi 200, jatuhnya adalah 0. Nih. Setelah kita ketahui semua angka-angka frekuensi ini berubah menjadi angka proporsi, maka kita ubah menjadi tabel proporsi kumulatif. Tabel proporsi kumulatif seperti apa? Bergerak dari 0 sampai 1. Jadi yang 00 ini harusnya nilainya menjadi 1. Nah, tabel proporsi kumulatifnya seperti ini. Nah, setelah diubah masing-masing ini kan bergerak ya dari 0,06 ditambah 0,115 menjadi 0,175. Begitu seterusnya. Pada prosedur ini hampir sama dengan interval tampak setara. Nah, tuh. Kemudian setelah semuanya selesai silahkan dari tabel proporsi kumulatifnya ini diubah menjadi nilai skor Z dengan bantuan tabel deviasi normal di lampiran. Jadi kalau ini 0,06 kita cari di tabel deviasi normal. 0,06. Nih. Berarti dia di sini negatif 1,555. Tuliskan di sini. Nih. Kemudian yang kedua B. Kedua B ini 0,175. Berarti saya nyari 0,175. 0,17 tarik ke kanan.
Tuh, kursor hilang. Negatif 0,974. Ya, maaf. Oh ya, yang maaf ini. Negatif 0,935. Jadi saya tuliskan di sini negatif 0,935. Begitu seterusnya. Jadi ubahlah proporsi kumulatif ini menjadi skor Z dengan bantuan tabel deviasi normal. Setelah itu, setelah kita ketahui nilai Z-nya, oh ya, jangan lupa untuk nilai di atas, di bawah 0,02 dan di atas 0,98 tidak usah dicari untuk nilai Z-nya. Cukup dikosongi saja seperti ini. Seperti ini. Ini kan 1 nih. 1. Kalau di tabel si skor itu tidak ada ya. Jadi cukup dikosongin saja. Kemudian yang 0 juga. Yang 0 ini juga. Yang 0 tidak perlu dicari. Jadi carilah nilai Z-score yang rentangnya 0,02 sampai 0,98. Selain itu tidak usah ditulis untuk Z-score-nya. Kita sudah ketahui ini, kemudian buatlah tabel terkait dengan komputasi terhadap rata-rata perbedaan skor Z suatu kategori interval dengan skor Z kategori interval sebelumnya. Jadi ini dibuat dicari rata-rata perbedaan skor. Untuk mencari rata-rata perbedaan skor, kita perlu mencari beda ZIJ antar kategori interval. Maksudnya di sini adalah selisihkan interval yang berdekatan. Misalkan ini dikurangi ini. Kemudian 2 kurangi 1. 3 kurangi 2. 4 kurangi 3. 5 kurangi 4. Begitu seterusnya menjadi tabel. Seperti ini. Nah, bisa diketahui dari sini. Nah, kemudian kurangkanlah. Kenapa ini hasilnya 0,62? Karena dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini nih, Dek. Nih. Negatif 0,935 dikurangi negatif 1,555. Kalian ketahui bahwa hukum negatif dikurangi negatif menjadi negatif ditambah positif, ya kan? Berarti negatif 0,935 ditambah 1,555. Begitu. Terus ditulis di sini. Nih, hasilnya jadi 0,62. Sama yang ini, beda 3 kedua, interval 3 kedua, antara lain adalah 0,253 dikurangi 0,935. Berarti menjadi 0,253 ditambah 0,935. Gitu. Hasilnya 1,188. Begitu seterusnya. Yang 0 tidak usah di... Nah, kalau yang nggak ada nilai Z-nya ini, nggak usah dikurangkan. Ya, otomatis. Kemudian, setelah itu, hitunglah jumlahnya. Jadi, ini kolom 2 min 1, beda interval 21, ini dijumlah. Jadi 0,62, 0,873, 0,951, 0,754 itu dijumlah semua. Dijumlah semua, hasilnya tuliskan di sini. Ini E itu adalah sigma harusnya. Sigma. Nah, seperti ini. Nah, K ini apa? K ini adalah jumlah yang kita banyak objeknya yang dijumlahkan. Jadi kalau ini kan 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kenapa
K yang kolom kedua ini ada 6? Karena yang dijumlahkan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 5,801 merupakan penjumlahan dari objek 1, objek 4, objek 6, objek 7, dan objek 9, serta objek 11. Begitu seterusnya. Nah, jadi masing-masing K ini tergantung dari jumlah objek yang ada nilainya. Kemudian setelah itu, dapatlah nilai K-nya. K-nya. Nah, setelah dapat nilai K, kemudian kita cari nilai W-nya. Nilai W. Nah, nilai W itu rumusnya dapatnya dari mana sih, Bu? Rumusnya nilai W itu adalah jumlah sigma ZIJ dibagi K. Jadi rata-ratanya. Karena di sini jumlahnya, judulnya adalah rata-rata perbedaan. Jadi 3,162 dibagi K 4. Hasilnya adalah 0,790. Seperti itu. Kemudian dapatnya nilai W kolom kedua ini 0,967. Dapatnya dari mana? Ya 5,801 dibagi 6. Tulis di situ. 0,967. Dapatnya W kolom ketiga dari mana? 0,717. Ya 6,45 dibagi 9. Dapatnya 0,717. Begitu seterusnya setelah kita dapat semua nilai W pada masing-masing kolom. Setelah dapat nilai W-nya, lalu kita kumulatifkan. Kumulatif jelas ya, bahwa kumulatif itu bergerak dari kolom yang paling kiri, dijumlahkan sampai kolom yang paling kanan. Nah ini, WK kolom pertama itu sama ya, 0,790. Kemudian dapat WK kolom kedua, itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari 0,790 ditambah 0,967. Hasilnya 1,757. Kemudian WK kolom ketiga dapatnya dari mana yang ini? Dapatnya dari 1,757 ditambah 0,717. Begitu seterusnya berjalan W kumulatifnya. Nah, ini adalah tabel yang terakhir. Lalu kita masukkan dalam rumus untuk mencari nilai skalanya. Menghitung nilai skalanya itu menggunakan rumus median sama dengan batas bawah plus 0,5 dikurangi PKB, proporsi kumulatif bawah dibagi proporsi dikali W. W itu adalah luas interval kategori yang berisi median. Ingat ya, yang berisi median. Kalau tambah setara kemarin dianggap intervalnya itu 1. Karena tambah setara dianggap semuanya itu intervalnya jaraknya sama. Begitu. Nah, ini kemudian kita masukkan rumus. Nah, contohnya, saya mau mencari nilai skala bunga yang pertama. Masukkan rumusnya. Median sama dengan BB tambah 0,5. 0,5 ini adalah nilai median ya. Median itu selalu berada pada tengah-tengah. Jadi proporsinya 0,5. Jadi saya gunakan 0,5. Kemudian dikurangi PKB bagi proporsi tempat di mana median itu ada, dan W itu adalah luas interval di mana median itu berada. Nah, saya lihatnya ini dari mana ya? 0,790. Kita bahas satu persatu. Kita tahu batas bawahnya 0,790 itu dapat dari mana? Nah, nih. Di mana letak median bunga 1? Median bunga 1 itu letaknya ada di interval ketiga. Kita lihat, taunya dari mana? Lihat tabel menghitung proporsi kumulatif. Nah, median itu kan 0,5. Berarti dia berada antara interval 2 dan interval 3. Berarti dia ada di sini nih. Nah, di antara 2 ke 3. Berarti ada di sini. Kemudian mencari BB-nya, batas bawah.
Nah, gimana kita mencari batas bawahnya? Nah, carilah yang karena itu tadi median berada antara interval 2 ke 3, berarti kita pakai batas bawah kolom pada tabel rata-rata perbedaan skor Z, tabel yang terakhir tadi. Nih, berarti dia berada di bawahnya. Bawahnya antara 2 dan 3, berarti ada di sini. Batas bawahnya yaitu 0,790. Kemudian dari mana kita bisa tahu ini 0,175 itu bagaimana kita bisa tahu proporsi kumulatif bawahnya? Proporsi kumulatif bawah, lihat pada tabel menghitung proporsi kumulatif, yaitu yang ada di bawahnya. Ya, kan tadi kan mediannya ada pada interval ketiga dan kedua. Berarti proporsi kumulatif bawahnya kita gunakan 0,175. Berarti di bawahnya interval 3 ini 0,175. Kemudian bagaimana kita bisa tahu cari proporsinya? Proporsi tadi adalah yang dirumus itu adalah proporsi di mana median itu berada, yaitu pada interval ketiga. Kita gunakan yang ini proporsinya. Lihat tabel proporsi. Nah, berarti 0,425. Begitu. Nah, kemudian setelah itu bagaimana kita mencari ini nggak kelihatan ya. Bagaimana kita mencari W-nya? Bentar, saya agak. Bagaimana kita mencari W-nya? Ini agak lemot, sebentar ya. Saya ulang share screen-nya. Mencari W-nya, kita lihat tabel rata-rata perbedaan skor Z. Nah, W-nya itu adalah rata-rata skor Z antara di mana median itu berada. Berarti kan tadi ada di ketiga ya. Interval ketiga dan 2. Median itu berada antara interval kedua dan ketiga atau 3 kedua. Berarti kita gunakan W yang pada kolom ini. Kolom 3 kedua. Jadi kita gunakan W-nya 0,967. Seperti itu. Selanjutnya, masukkan semuanya ke rumus. Nah, masukkan semuanya ke rumus. Nah, seperti ini, dapatlah mediannya 1,529. Nah, seperti itu. Kemudian, contoh selanjutnya adalah untuk menghitung nilai skala bunga ke-10. Nilai skala bunga ke-10. Ya, bunga ke-10 berarti batas bawahnya mana, kemudian 0,5. Kita cari dulu letak mediannya ada di mana. Letak mediannya bunga ke-10 itu ada pada interval ke-6, interval ke-7 menuju ke interval ke-8. Berarti mediannya ada di sini nih. Nah, berarti ini proporsi kumulatifnya. Mediannya ada di sini, berarti antara 7 ke 8. Lalu, di mana kita mencari batas bawahnya? 7 ke 8, berarti kita cari yang di bawahnya kolom 7 ke 8, yaitu kolom 7 ke 6. Nih, kolom 7 ke 6. Nih, ini adalah batas bawah bunga 10 kumulatif. Kemudian cari proporsi, lihat pada tabel proporsi. Nah, ini untuk mencari di mana PKB-nya.
PKB-nya yaitu 0,435. Nih, 0,435. Proporsi kumulatif bawah. Kemudian, di mana kita mencari untuk proporsi tempat mediannya, yaitu pada kolom ke-8, ini di sini 0,33. Masukkan ke rumus. Kemudian mencari W-nya, nah W-nya di mana itu intervalnya, di mana mediannya itu berada, berarti ada di kolom ke-78. Ini 0,921. Begitu. Kemudian masukkan ke rumus. Nah, sudah dapat nilai skalanya bunga 1 dan bunga 10. Nah, kita tempatkan bahwa bunga 1 itu berada pada median nilai skala 1,529, sedangkan bunga 10 4,986. Bisa dikatakan bahwa bunga 10 itu lebih indah daripada bunga 1 dan jaraknya adalah sekian. Begitu. Itu untuk mencari bunga letak bunga 1 dan bunga 10. Kemudian silahkan dilatih untuk mencari nilai skala bunga 4 serta letaknya pada kontinum. Nah, silahkan nanti dicari sebagai nilai tugas, nanti diupload hasilnya di Google Form, link Google Form yang nanti akan saya share di grup. Nah, ini mengenai method of successive interval. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan metode rating yang dijumlahkan atau method of summed rating. Nah, kalau tadi kita berbicara terkait dengan interval, saat ini kita akan berbicara terkait dengan rating yang dijumlahkan. Ini biasanya digunakan pada model penskalaan model Likert. Nah, di mana ini berorientasi pada respon. Ya, jadi kita menempatkan kategori-kategori respon itu pada suatu kontinum. Jadi kita berbicara meletakkan respon yang diberikan subjek pada suatu kontinum. Bukan lagi berbicara terkait dengan subjeknya ataukah terkait dengan stimulusnya. Kemudian asumsi pada rating yang dijumlahkan ini, stimulus yang akan diskalakan memiliki karakteristik favorable dan unfavorable. Nah, favorable itu apa? Favorable itu yang mendukung dari indikator. Nah, nanti hal ini bisa kalian pelajari lebih jauh pada saat penyusunan konstruksi tes dan skala psikologi. Favorable itu yang mendukung indikator dari suatu konstruk teoritis. Tapi kalau yang unfavorable, yang tidak mendukung. Misalkan nih ya, contohnya indikatornya saya dapat mengendalikan emosi dengan tepat. Nah, berarti itemnya adalah saya mampu menenangkan diri ketika saya marah. Nah, item unfavorable-nya adalah saya akan mengekspresikan emosi marah saya ketika itu juga. Nah, itu kan menggambarkan bahwa saya tidak mampu mengendalikan diri, tidak mampu mengelola emosi. Nah, itu merupakan item unfavorable. Seperti itu. Nah, respon positif terhadap stimulus favorable dan respon negatif terhadap stimulus unfavorable harus diberi bobot yang lebih tinggi dibandingkan respon negatif terhadap stimulus favorable dan respon positif terhadap stimulus unfavorable. Seperti apa contohnya? Nah, misalkan nih ya, pernyataan tadi di mana pernyataan favorable itu yang mendukung indikator itu harus mendapatkan nilai yang positif. Jadi yang menggambarkan, jadi misalkan nih ya, kalau yang tadi mendukung indikator itu scoringannya itu harus misalkan dari 1, 2 atau 0, 1, 2, 3. Nah,
ini yang mendukung indikator favorable itu harus mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan respon yang menggambarkan dia nggak mampu mengelola emosi. Nah, sama halnya kalau unfavorable nanti penskoringannya itu akan dibalik. Jadi dari scoringnya kalau dia tidak misalkan 4 atau 3, 2, 1, 0. Nah, atau kalau itu untuk 4 alternatif jawaban. Kan ada juga yang model Likert yang 5 alternatif jawaban. Nah, itu yang untuk unfavorable. Jadi yang kalau saya memberikan respon terhadap item yang unfavorable, saya akan mengekspresikan emosi seketika itu juga. Kalau saya setuju, berarti saya nggak punya kemampuan mengendalikan emosi dengan cukup baik, ya kan? Nah, berarti nanti nilai saya, scoringnya adalah semakin kecil. Nah, seperti itu. Nah, data yang diperoleh dari data responden yang diminta untuk memberikan responnya terhadap 5 macam kategori ordinal. Jadi seperti ini. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan itu, Likert itu ada yang menggunakan 5 alternatif jawaban, yaitu STS, TS, E itu netral ya, S dan SS. Atau STS sangat tidak sesuai, TS tidak sesuai, netral, sesuai, sangat sesuai. Nah, misalkan nih ya, karena kan kadang-kadang kalau orang Indonesia biasanya itu cenderung mencari posisi yang aman. Jadi saya memilihnya pada bagian yang netral, yang tengah-tengah. Makanya ada beberapa modifikasi skala Likert, model Likert itu yang menghilangkan menghilangkan pilihan jawaban yang berada di tengah-tengah ini. Begitu. Tapi model Likert yang asli itu sebenarnya ada 5 pilihan jawaban seperti ini. Selanjutnya kita gunakan rumus PK min T sama dengan setengah P plus PKB. Jadi PKB itu proporsi kumulatif dalam kategori, di sebelah kirinya P itu proporsi, PK min T itu adalah yang nanti kita cari dalam tabel. Nah, seperti apa contohnya? Nah, contoh pernyataan atau item pernyataan, mawar adalah bunga yang indah. Mawar adalah bunga yang indah, ini saya berikan kepada sekitar 200 subjek. Sekitar 200 subjek, saya berikan item pernyataan dengan pilihan jawaban STS, sangat tidak setuju, entah, kemudian setuju, sangat setuju. Nah, dari 200 subjek tersebut memberikan pilihan jawaban yang memberikan jawaban mawar adalah bunga yang indah, dia tidak setuju, itu ada 4. Sangat tidak setuju, itu ada 4. Yang tidak setuju ada 36 dari 200 tadi. Yang menjawab entahlah di tengah, itu 59. Yang menjawab setuju, itu ada setuju bahwa mawar adalah bunga yang indah adalah 87. Kemudian yang sangat setuju ada 14. Nah, begitu seterusnya. Kemudian kita hitung proporsinya. Sama ya, rumus proporsi itu adalah frekuensi dibagi N. Jadi masukkan ke rumus, masukkan ke tabel baris ini, ketemu semua. 4 dibagi 200 sama dengan 0,02. 36 dibagi 200 sama dengan 0,18. 59 dibagi 200 sama dengan 0,295. Begitu seterusnya. Kemudian setelah itu, setelah mendapatkan nilai proporsi, hitunglah proporsi kumulatifnya. Proporsi kumulatif bergerak dari yang paling kiri, 0,02, tulis di sini, ditambah 0,18, hasilnya 0,2, tulis di sini. Kemudian 0,2 ditambah 0,295, tulis di sini PK menjadi PK untuk respon E. Begitu seterusnya sampai pada proporsi kumulatif 1. Begitu. Setelah itu
Rumus yang tadi PK-T itu kita gunakan untuk menghitung baris yang di sini. Jadi tadi rumusnya adalah PK-T itu rumusnya adalah setengah P ditambah PKB. Setengah P berarti setengah P ini 0,02 kali setengah ditambah PKB. PKB-nya yang di sini kan masih 0 nih. Nah, PKB itu harusnya di sebelah kiri nih. Berarti karena nggak ada berarti 0. Berarti nilainya 0,01. Nah, PK-T untuk kolom respon TS itu adalah setengah dari 0,18 ditambah PK bawah itu 0,02, jadi jumlahnya 0,11. Kemudian PKT untuk respon E itu dapatnya dari mana? Setengah 0,295 ditambah PKB. PKB itu yang ini 0,2, hasilnya 0,3475. Begitu seterusnya. Setelah dapat PK-T-nya, kita ubah menjadi skor Z. Masih menggunakan lampiran dari deviasi standar normal di lampiran A buku psikometri. Nah, masukkan nilai 0,01 itu di tabel deviasi normal, hasilnya adalah 0,2326. Begitu seterusnya. Nah, di sini bisa kita bulatkan ini menjadi negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Selanjutnya, masukkan dalam kontinum. Letakkan kategori respon pada kontinum, yaitu nilai STS berada pada di sini, TS di sini, E di sini, S di sini, SS di sini. Nah, kalau di mata kuliah konstruksi tes dan skala psikologi, item ini dinyatakan valid secara metode penskalaan rating dijumlahkan. Kenapa? Karena hampir sama jaraknya antar intervalnya. Ini kan dibulatkan menjadi negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Ini valid ini pernyataannya. Kemudian nilai ini mengandung nilai negatif sehingga perlu ditransformasi linier dengan persamaan demikian. Nah, nilai persamaan Y sama dengan 2,362 ini tergantung dari nilai dari nilai Z dari STS-nya yang paling rendah, negatif yang paling rendah. Jadi ini saya jumlahkan menjadi 0. Transformasi nilainya ditambahkan X tambah jadi 1 ini 1,099, 1,925, 2,88, 4,138. Ini kalau dibulatkan kan menjadi 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ini letak kategori respon pada kontinum yang sudah ditransformasi linier. Begitu. Kemudian latihannya adalah warna untuk pernyataan warna bunga mawar kurang romantis. Ini saya berikan kepada 200 subjek. Dengan frekuensi masing-masing STS sangat tidak setuju, itu 6, tidak setuju 29, E 42, sangat setuju 103, dan sangat setuju ada 20. Nah, tugasnya adalah silahkan hitunglah untuk masing-masing tabel ini, masing-masing baris proporsi, proporsi kumulatif, dan baris PK-T, dan baris Z-nya, skor Z-nya. Kemudian silahkan hasil untuk hitungan tabel ini dan juga gambar letak kontinumnya, letak responnya itu silahkan diupload pada Google Form yang linknya nanti akan saya share. Nah, itu saja dari saya.
Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya sangat membuka kesempatan bagi teman-teman untuk berdiskusi atau bertanya terkait mana yang masih belum paham atau memberikan masukan. Silahkan. Pastinya hasil diskusi atau pertanyaan bisa di-share pada grup WhatsApp kita. Nanti akan saya respon insya Allah. Dan silahkan berikan respon terkait dengan tugas soal latihan ini sebagai pembelajaran. Pastinya insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Dan juga perlu diperhatikan ini salah satu dari materi kita UAS pada minggu depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita dipertemukan pada pertemuan ke depan dengan keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.